Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Pejuang Mantri. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai FR, soal-soal P3K Perawat di tahun 2023 ini ya teman-teman ya. Ini berdasarkan teman-teman yang udah tes ya. Di sini kita menemukan ada beberapa materi mengenai resiko jatuh. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan juga subscribe ya. Dan saya doakan semoga yang udah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Saya doakan amin. Oke ya, kita langsung aja ke soal yang pertama. Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama masa perawatan di rumah sakit. Di bawah ini yang merupakan instrumen yang dipakai untuk menilai risiko jatuh pada pasien anak adalah A. Ontario Modified Stratified Sydney Scoring, B. Morse-Fall Scale, C. Humpty Dumpty Fall Scale, D. Get Up and Go Test, atau E. Semua skala penilaian bisa digunakan. Jawabannya C, yaitu Humpty Dumpty Fall Scale. Ini ya, ada beberapa instrumen-instrumen yang kita bisa pakai ya dalam kita mengkaji pasien dengan resiko jatuh. Jadi, ini untuk Ontario Modified Stratified Sydney Scoring, ini untuk pasien yang lansia. Terus, Morse-Fall Scale, ini yang kita kenal dengan resiko jatuh Morse. Ini untuk pasien dewasa ya. Sedangkan Humpty Dumpty ini untuk pasien anak atau pediatrik. Sedangkan Get Up and Go Test ini untuk pasien rawat jalan. Ini bisa di IGD maupun di poliklinik ya teman-teman ya. Jadi yang untuk anak adalah Humpty Dumpty. Soal selanjutnya, Tuan A dirawat di ruang neurologi dengan diagnosa SNH. Pasien tampak kelemahan anggota gerak kanan, bibir tampak mencong, afasia, dan pasien terpasang NGT. Hasil pemeriksaan, tensi 160/90, nadi 80 kali per menit, nafas 21 kali per menit, dan saturasi 98% dengan asal kano 3 liter. Dan resiko jatuh Morse menunjukkan nilai 60. Pertanyaannya, termasuk dalam kategori apakah risiko jatuh pada pasien tersebut? A. Tidak ada risiko. B. Risiko rendah. C. Risiko sedang. D. Risiko tinggi. Atau E. Risiko sangat tinggi. Jawabannya D, yaitu risiko tinggi. Jadi pada pengkajian resiko jatuh yang Morse, ini untuk pasien dewasa ya, ini kan ada 6 aspek yang harus kita kaji ya teman-teman ya. Jadi dari ke-6 aspek tersebut, kita akan mendapatkan sebuah nilai ya, nilai Morse-Fall Scale atau nilai MFS. Dikatakan risiko rendah, ini jika nilainya itu 0 sampai 24. Risiko sedang, nilainya 25 sampai 50. Dan resiko tinggi ini lebih dari atau sama dengan 50. Baik, kita ke soal yang selanjutnya ya. Berikut ini merupakan parameter yang dipakai untuk menilai resiko jatuh pada pasien berusia 9 tahun adalah kecuali A. Jenis kelamin, B. Diagnosis, C. Gangguan kognitif, D. Motorik, atau E. Faktor lingkungan. Jawabannya adalah D, yaitu motorik. Ini yang kecuali ya teman-teman ya. Jadi di sini pasien berusia 9 tahun, ini kan pasien anak ya, atau pediatrik. Jadi instrumen yang kita pakai adalah Humpty Dumpty Fall Scale atau HDFS ya.
Jadi di sini kita akan mengkaji 7 poin. Yang pertama ada usia, terus jenis kelamin, diagnosis, gangguan kognitif, faktor lingkungan, pembedahan atau sedasi atau anestesi, terus yang terakhir ada penggunaan medikamentosa. Teman-teman bisa dihafalkan ya. Jadi di sini untuk scoringnya ya, ini skor minimal itu 7 dan skor maksimalnya ada 25 ya. Dikatakan resiko rendah ini jika skornya 7 sampai 11 dan dikatakan resiko tinggi jika skornya lebih dari atau sama dengan 11. Soal selanjutnya, setiap pasien di ruang rawat inap memiliki resiko jatuh. Oleh karenanya, peran dari seorang perawat sangat penting dalam mencegah terjadinya insiden resiko jatuh pada pasien. Pada pasien dengan resiko jatuh tinggi, perlu dilakukan pemasangan gelang khusus sebagai penanda resiko jatuh. Pertanyaannya, gelang warna apakah yang harus dipasang pada pasien tersebut? A. Merah, B. Ungu, C. Kuning, D. Merah muda, atau E. Biru muda. Jawabannya C, yaitu kuning ya. Jadi pemakaian gelang identitas pasien ini dibedakan berdasarkan warna, yaitu merah muda, ini untuk pasien berjenis kelamin perempuan. Biru muda untuk pasien berjenis kelamin laki-laki. Merah ini untuk pasien dengan alergi obat-obatan. Warna kuning untuk pasien dengan resiko jatuh. Warna hijau untuk pasien alergi latex. Ungu untuk pasien DNR ya, do not resuscitation. Sedangkan warna abu-abu ini untuk pasien dengan pemasangan bahan radioaktif. Di sini biasanya untuk pasien-pasien yang kemoterapi ya. Dan yang terakhir ini ada warna putih ya. Ini untuk pasien dengan kondisi jenis kelamin ganda. Baik, mungkin cukup sekian ya latihan soal singkat di video kali ini. Nanti di video kedepannya saya akan berbagi lagi nih mengenai FR soal-soal P3K perawat. Dan saya doakan semoga teman-teman yang udah menonton video ini, teman-teman bisa lolos P3K di tahun ini. Amin. Kita sukses bersama.